CSS metodologis menjinakkan master kode global. Salah satu kelemahan terbesar CSS, cascading style sheets, adalah sifatnya yang global secara default. Ketika kamu menulis aturan button, color red, aturan tersebut berlaku untuk setiap elemen dengan kelas button di seluruh website, tanpa terkecuali. Dalam proyek kecil yang hanya berisi satu halaman, ini mungkin bukan masalah besar dan malah terasa praktis. Namun, ketika proyek tumbuh menjadi ratusan halaman dengan puluhan pengembang yang bekerja bersamaan, sifat global ini berubah menjadi bom waktu. Bayangkan, kamu mengubah padding pada kelas card untuk halaman berita, tapi tanpa sadar merusak tampilan card di halaman profil dan dashboard karena nama kelasnya sama. Penerapan BEM mungkin terlihat jelek dan verbose pada awalnya karena nama kelas menjadi panjang seperti profile card, avatar, rounded. Namun, kejelasan yang ditawarkan tak ternilai harganya bagi skalabilitas tim. Ketika membaca HTML, developer lain langsung tahu bahwa elemen menu item pasti berada di dalam menu, dan mengubah gayanya tidak akan merusak elemen list item di tempat lain. BEM memaksa kita berpikir secara komponen driven design jauh sebelum framework modern seperti React mempopulerkannya. Kita diajarkan untuk memecah UI menjadi blok-blok independen yang bisa dipindah-pindahkan atau portable tanpa membawa serta ketergantungan konteks dari elemen induknya. Selain BEM, ada metodologi lain seperti OOCSS atau disebut Object Oriented CSS dan SMART CSS, Scalable and Modular Architecture for CSS, yang juga mencoba memecahkan masalah yang sama dengan pendekatan berbeda. Kedua ada CSS Processor, SAS. CSS memberi kekuatan super pada CSS. CSS murni, vanilla CSS, dulunya sangat terbatas. Ia tidak memiliki variabel, tidak bisa melakukan operasi matematika, dan tidak mendukung fungsi logika sederhana. Disinilah CSS Processor seperti SAS, Syntactically Awesome Style Sheets, list, dan stylus masuk sebagai pahlawan. Prosesor adalah bagian script yang memperluas kemampuan CSS dengan fitur-fitur pemrograman sesungguhnya yang kemudian dikompilasi, transplant menjadi file CSS standar agar bisa dibaca oleh browser. Kekuatan super lainnya adalah variables menggunakan tanda $. Sebelum adanya CSS custom properties, variable sans adalah satu-satunya cara menyimpan nilai yang sering digunakan seperti kode warna merek, jenis font, atau ukuran jarak. Dengan mendefinisikan primary color, pagar 3498 dB di satu file konfigurasinya. Kita bisa menggunakan di ratusan tempat lain. Jika klien tiba-tiba minta ganti warna jadi ungu, kita hanya perlu mengubah satu baris kode variabel tersebut, dan perubahan akan otomatis merabat ke seluruh aplikasi setelah dikompilasi. Ini adalah penerapan prinsip dry, don't repair yourself, yang sangat efisien untuk pemeliharaan tema desain atau desain sistem. SAS juga membawa konsep pemrograman fungsional melalui mixins dan function. Mixin memungkinkan kita membuat kelompok deklarasi CSS yang bisa digunakan kembali, reusable. Mirip seperti fungsi dalam JavaScript. Contoh klasik adalah mixin untuk media query atau mixin untuk membuat efek flex center dengan cepat. Kita bahkan bisa mengirim argumen ke dalam mixin, membuat gaya menjadi dinamis. Selain itu, SAS memiliki fitur partils dan import use di versi terbaru yang memungkinkan kita memecah
file CSS raksasa menjadi potongan-potongan kecil yang modular, misalnya header .css, buttons .scss, dan variable .scss, lalu menggabungkannya kembali menjadi satu file CSS final saat produksi. Ketiga ada utility freeze concam atau tailwind. Evolusi kontroversial. Jika BEM Sains mencoba mengatur CSS dengan mengelompokkannya gaya ke dalam komponen semantik, Tailwind CSS datang dengan filosofi yang berlawanan total. Utility freeze alih-alih membuat kelas btn primary dan menulis 10 baris CSS di dalamnya. Tailwind menyediakan ribuan kelas kecil, utility class, yang masing-masing hanya melakukan satu hal. Namun di balik kekotoran HTML tersebut, Tailwind menyelesaikan masalah terbesar dalam CSS skala besar. Masalah penamaan dan pertumbuhan file CSS dengan Tailwind, kamu tidak perlu lagi pusing memikirkan nama kelas konyol seperti shader, bar, inner, wrapper, bottom. Kamu juga tidak perlu menulis CSS baru setiap kali membuat fitur baru. Kekuatan utama Tailwind terletak pada sistem desain tokens yang terkonfigurasi dengan ketat di Tailwind config.js. Tailwind membatasi pilihanmu pada skala nilai yang sudah ditentukan. Misalnya, margin hanya boleh M1, M2, M4, sehingga mencegah pengguna magic numbers sembarangan seperti margin 13px. Ini memaksa konsistensi desain di seluruh tim tanpa perlu komunikasi verbal yang intens. Kritik utama terhadap Tailwind adalah markup HTML yang menjadi sangat panjang dan sulit dibaca, floater rate. Namun argumen pendukungnya adalah bahwa di era modern component-based React, Vue, Silty, kita jarang melihat HTML mentah. Kita membungkus markup yang rumit itu ke dalam komponen yang bisa digunakan kembali. Misalnya kita membuat komponen button satu kali dengan 20 kelas Tailwind, lalu di tempat lain kita hanya memanggil button yang bersih. Jadi kekotoran itu terenkapsulasi dengan baik di dalam definisi komponen. Fitur JIT, Just in Time Compiler, milik Tailwind, juga merupakan inovasi teknis yang luar biasa. Alih-alih mengirimkan file CSS raksasa berisi semua kemungkinan kelas yang ada, compiler Tailwind memindai file HTML JS kamu mendekati kelas mana yang sebenarnya kamu gunakan dan menghasilkan file CSS super kecil yang hanya berisi gaya yang dipakai tersebut. Ini memberikan performa loading yang sangat cepat di sisi pengguna. Keempat ada modern CSS features, kekuatan native browser. Sementara alat eksternal seperti Sans dan Tailwind bertarung, standar CSS native di browser terus berkembang pesat, mengadopsi fitur-fitur yang membuat banyak alat bantu lama menjadi usang. Fitur paling berdampak adalah CSS custom property, sering disebut CSS variables, yang dideklarasikan dengan nama variabel dan dipanggil dengan var nama variabel. Berbeda dengan variabel size yang mati setelah dikompilasi. Fungsi matematika calcs juga telah mengubah cara kita menghitung tata letak. Kita bisa mencampur unit yang berbeda seperti width calc 100% kurang 20px yang menjamin elemen selebar layar dikurangi margin tetap 20px. Lebih canggih lagi fungsi clamp min properate max memungkinkan kita membuat tipografi dan elemen yang fluid, cair. Misalnya font size, rem 1 rem, 5 vue,
2 rem, berarti ukuran font minimal 1 rem, idealnya 5% dari layar lebar, tapi tidak boleh lebih dari 2 rem. Evolusi CSS natif ini menunjukkan bahwa browser semakin pintar dan mampu menangani logika presentasi yang kompleks. Sebagai web arsitek, kita harus terus memperbarui pengetahuan kita tentang apa yang sudah didukung secara natif. Menggunakan fitur bawaan browser selalu lebih baik untuk perform daripada membebani pengguna dengan library JavaScript berat yang mencoba meniru fitur tersebut. 5 ada CSS in JS overview, mengawinkan logika dan gaya. Evolusi arsitektur frontend menuju komponen basic arsitektur seperti React Angular melahirkan paradigma baru yang kontroversial namun populer. CSS in JS, pendekatan ini yang dipopulerkan oleh library seperti Styled Components dan Emotion. Memindahkan definisi gaya dari file CSS bisa langsung ke dalam file JavaScript komponen. Keuntungan utama CSS in JS adalah scoped styles, gaya terisolasi secara default. Kita tidak perlu lagi memikirkan metodologi penamaan BEM atau takut terjadi konflik nama kelas karena setiap gaya dijamin unik untuk komponen tersebut. Namun kenyamanan ini datang dengan harga yang harus dibayar, yaitu runtime overhead. Browser harus mengunduh library CSS in JS, memparsing JavaScript, mengeksekusi logika gaya, main-generated CSS, lalu menyuntikkan ke DOM. Proses ini memakan waktu CPU dan bisa menyebabkan penurunan perform, terutama pada perangkat mobile kelas bawah. Selain itu, ukuran bundle JavaScript aplikasi akan membengkak karena kode CSS sekarang ikut masuk ke dalam bundle JS. Sebagai respon terhadap masalah perform ini, muncul gelombang baru library Zero Runtime CSS in JS seperti Linaria dan Vanilla Extracts. Alat-alat ini memungkinkan kita menulis gaya pengguna sintaks CSS in JS yang nyaman saat development, tapi saat proses build mereka akan mengekstrak gaya tersebut menjadi file CSS statis biasa. Dengan cara ini, kita mendapatkan keuntungan pengalaman pengembang developer experiences dari CSS in JS. Yang ke-6, integrasi keislaman, kerapian, efisiensi, dan keberlanjutan amal. Dalam Islam, segala sesuatu yang dilakukan dengan rapi, teratur, dan profesional dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep arsitektur dan maintainability dalam CSS adalah implementasi dari prinsip at-tartib atau ketertiban, sebagaimana salat yang tidak sah tanpa tertib rukunnya. Sebuah aplikasi skala besar juga akan batal, rusak, sulit dikembangkan jika kodenya ditulis sembarangan tanpa struktur. Prinsip di area ini don't repeat yourself yang diterapkan melalui penggunaan variables dan mixin pada CSS prosesor sejalan dengan larangan israf, berlebih-lebihan, dan tabzir, pemborosan. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 27, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan. Menulis kode yang berulang-ulang, redundansi, adalah bentuk pemborosan sumber daya komputasi, bandwidth pengguna, dan waktu pengembang. Dengan membuat kode yang modular dan reusable, kita mengamalkan efisiensi, memastikan setiap baris kode memiliki fungsi maksimal tanpa kesia-siaan. Konsep maintainability, kemudahan pemeliharaan, adalah wujud nyata dari ihsan kepada sesama pengembang developer lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, permudahlah dan jangan mempersulit. HR Bukhari, menulis kode yang bersih, mudah
dibaca dan terstruktur adalah bentuk sedekah intelektual kepada rekan tim kita atau pengembang masa depan. Pengguna desain tokens atau single source of truth seperti CSS variables untuk warna dan tipografi mencerminkan nilai istiqomah konsistensi. Seorang mukmin harus memiliki pendirian yang teguh dan tidak mudah berubah warna pelin-pelan tergantung situasi kecuali ada alasan yang membenarkan. Demikian pula desain web harus konsisten, warna primary blue harus sama di seluruh halaman. Variabel memastikan bahwa jika ada perubahan ia terjadi secara menyeluruh dan serentak, menjaga integritas visual aplikasi sebagaimana integritas moral seorang muslim yang terjaga dimanapun ia berada. 7. Ada kesimpulan menjinakkan kekacauan gaya. Pertama, ada metodologi mengalahkan anarki. Kita belajar bahwa sifat global CSS adalah bom waktu. Metodologi seperti BEM bukan sekedar cara menamai kelas yang panjang, melainkan strategi isolasi untuk memastikan perubahan pada satu komponen tidak merusak komponen lain di halaman yang berbeda. Kedua, ada program jangan hanya melukis dengan SCSS. Kita berhenti menulis kode repetitif. Fitur seperti netting, mixin, dan variables memungkinkan kita menerapkan prinsip drive pada styling. Paradigma utility first atau tailwind. Kita melihat sisi lain dari koin di mana mengotori HTML dengan kelas utilitas ternyata menjadi solusi ampuh untuk masalah inkonsistensi desain dan mengembangkan file CSS. Kekuatan native browser, jangan meremehkan apa yang sudah tersedia secara gratis. Fitur modern seperti CSS custom properties dan fungsi calcs memungkinkan kita melakukan hal DMS langsung di browser tanpa perlu proses kompilasi yang rumit. Yang kelima, tidak ada peluru perak. Perdapatan antara CSS tradisional, Tailwind, dan CSS in JS tidak akan pernah usai karena masing-masing melayani kebutuhan berbeda. Arsitek yang baik tidak fanatik pada satu alat. Ia memilih Tailwind untuk kecepatan iterasi, CSS in JS untuk isolasi komponen yang ketat, atau CSS native untuk perform maksimal. Lanjut, ada asesmen kompetensi SciHots. Baik, sekian membaca buku pemrograman web bab 4. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.